tentang kontribusi ya, tentang kontribusi. Di sini kita ini pasti kita di sini disatukan bukan lain dan bukan tidak itu oleh kontribusi. Kita pengen jadi awardee LPDP, kemudian kita bersusah payah untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri demi meningkatkan kapasitas diri. Itu juga hopefully didasarkan oleh keinginan luhur karena kita ingin berkontribusi lebih lebih besar lagi untuk Indonesia gitu. Em, dan ini menurut saya sangat relevan ya. Eh, Sering kali misalkan saya suka ngecek gitu ya, misalkan esai atau misalkan wawancara teman-teman yang juga ingin ambil LPDP atau misalkan kuliah ke luar negeri. Patut diingat bahwa kontribusi itu bukan hanya sekadar sesuatu yang relevan dengan yang ada di Indonesia gitu, tapi em, yang lebih baik lagi kontribusi itu seharusnya eh, bersifat lebih personal dan datang dari pengalaman yang menggugah gitu ya dari masing-masing diri kita dalam hidup kita gitu. Itu akan lebih powerful lagi. Jadi mungkin teman-teman bisa juga bertanya eh, pada dirinya sendiri gitu, apakah ini kontribusi yang ingin dilakukan gitu ya, bukan sekadar dibutuhkan oleh Indonesia, tapi yang benar-benar ingin dan tulus dilakukan gitu, karena nanti efeknya selama berkepanjangan akan lebih eh, apa powerful dan lebih sustainable pastinya. Dan saya rasa ini topiknya bagus sekali ya kalau tentang kontribusi pendidikan berkualitas. Di sini ada dua pembicara yang juga sangat luar biasa ya. Ada Bang Opin, selamat malam, Bang Opin Pinehas. Kemudian juga ada teman saya juga Kansa Kalisa, selamat malam. Ini eh, nanti teman-teman bisa banyak belajar dari kedua ya, award di LPDP yang menginspirasi ini ya. Dan ini bagus banget diulas kontribusinya mulai dari apa yang dibutuhkan untuk bisa di, dituliskan maupun disampaikan ketika menyiapkan aplikasi atau melalui rangkaian seleksi LPDP. Kemudian juga nanti bisa dilihat dari perspektif sebagai awardinya kontribusi real yang sudah ditorehkan oleh penerima beasiswa LPDP. Dan pastinya nanti eh, dan ini hal yang sangat manusiawi dan wajar ya kalau misalkan apa yang nanti kita akan tuliskan eh, di aplikasi LPDP itu bisa sangat berbeda dengan apa yang nanti kita benar-benar lakukan ya. Karena kita juga manusia, kita pasti akan terekspos dengan banyak hal ketika studi, kita akan eh, belajar banyak hal, bertemu banyak orang, kesempatan baru, kemudian kita berefleksi dan sebagainya sehingga perubahan itu sebenarnya normal ya. Tapi yang tetap perlu dijaga itu semangat, semangat dan ketulusan untuk tetap eh, berkontribusi dan juga membangun kembali negeri kita Indonesia ya. Dan ketika nanti sudah lulus pasti banyak hal yang nggak disangka ya selama kita tulus berkontribusi ya. Bisa aja misalkan satu pagi tiba-tiba meeting di kantor terus ketemu teman gitu ya sesama awardee. Iya kayak kemarin ya misalnya saya lagi kerja terus ada meeting dengan pihak lain ternyata tiba-tiba ngelihat ada Kansa gitu masuk ruangan. Jadi dan itu salah satu uh, momen yang luar biasa karena again balik lagi kita jadi disatukan oleh kontribusi gitu. Terutama di bidang ini ya saya dan Kansa kontribusi di bidang pendidikan buat Indonesia misalkan gitu. Dan teman-teman pastinya punya eh, bidang-bidang sendiri nanti yang juga bisa sangat berdampak baik buat Indonesia. Jadi eh, itu mungkin hanya itu buat teman-teman malam ini. Semoga bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya um, dan juga terus semangat dan semoga bisa bermanfaat buat aplikasi LPDP-nya juga. Silakan eh, nanti apapun nanti kalau ada pertanyaan jangan malu-malu ditanyakan ke dua pembicara ini ya. Dan tentunya terus pantengin Indonesia Mengglobal karena kita sangat bangga sekali dan more than happy untuk sharing, untuk inspiring Indonesian youth melalui kontribusi-kontribusi yang sudah ditorehkan banyak orang-orang Indonesia yang sudah berkancah di luar negeri dan di global stage. Oke, paling itu saja. Sekian, terima kasih dan enjoy.
balik ke Dila. Baik, terima kasih banyak Mas Jody atas penyampaiannya. Jadi dari tadi Mas Jody udah bilang ya bahwa kita juga harus ada nih keinginan dari internal diri kita sendiri, apa sih rencana kontribusi yang kita ingin berikan ke Indonesia. Selain itu juga pasti penting ya bahwa rencana kontribusi harus bermanfaat. Nah, ini baru sambutan nih dari Mas Jody, belum lagi nanti materi dari kedua pemateri kita yang keren-keren banget di bidangnya masing-masing. Jadi, teman-teman, sebelumnya saya juga ingin mengumumkan bahwa nanti akan ada hadiah e-wallet bagi peserta teraktif malam ini. Jadi, jangan lupa share keseruan acara kita nanti di Instagram dan tag @Indonesia Mengglobal dan @usaid.temanlpdp. Jadi, nanti Instagramnya akan kami tulis di kolom chat ya. Nah, di sini sudah ada bersama kami Kak Hofni Pinehas Tafuli. Jadi, beliau adalah awardee LPDP Jalur Afirmasi. Halo Kak Opin, Hai, Kak. apa kabar Kak? Baik, baik, baik. Masih jet lag. Kadang aku mikir ini mah di Indonesia malam berarti aku masih pagi. Ternyata beda. I mean like we are in the same world right now. Karena aku baru sampai Indonesia berapa hari yang lalu. Hari Senin aku nyampe di Kupang. Jadi ya masih jet lag. Masih baru banget ya Kak ya, kurang dari Iya seminggu. benar. Jadi pasti After four jam days flight. tidurnya hancur ya. Banget, banget. Orang malam-malam aku masih kebangun gitu. Terus nggak bisa tidur. Terus siang-siang itu ngantukan gitu. Kayak apaan sih ini. Tapi ya itu. Tapi tetap semangat ya Kak ya, ngasih materi Of pada course. malam hari ini. Jelas ya. Ya, ya jelas banget. Harus semangat. Demi aku Nah, semangat itu. betul. Kak Opin aja semangat nih teman-teman. Jet lag dilawan. Nah, teman-teman juga semangat kan di sini. Long weekend aja dilawan nih malam ini sambil mendengarkan materi yang keren banget. Jadi, biar lebih keren lagi, saya izin bacakan CV-nya ya, Kak Opin. Jadi Kak Hofni Ya, Pinehas Kafuli atau bisa teman-teman panggil Kak Opin merupakan awardee LPDP Jalur Afirmasi dan telah menyelesaikan studinya di Masters of Arts in Education, Mathematics Education, University of Florida, USA. Dan Kak Hofni juga telah menyelesaikan studinya di tahun ini, baru aja kemarin wisuda ya Kak ya. tanggal Di berapa kemarin? sela-sela Tanggal 6. kesibukan. Ya 6 Kak? Mei. Tanggal 6 Mei kemarin. Oke, baru banget ya teman-teman di bulan ini juga. Selamat Kak Opin. Dan Thank di you. sela-sela kesibukannya menjadi mahasiswa, Kak Hofni kemarin juga aktif banget teman-teman di organisasi. Salah satunya menjadi sekretaris di Mata Garuda Amerika Serikat di tahun Ya, 2023 sampai sekarang. Jadi udah kelihatan ya Kak Hofni ada kontribusinya nih ke teman-teman semuanya. Jadi, ya. tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, teman-teman pasti udah ngerasa semangat banget dari Kak Hofni juga di sini sampai ada yang komen menyala kakak. Ini emang menyala banget ya semangatnya. Silakan Kak Harus. Opin harus semangat untuk Ya. menyampaikan materinya dan nantinya pasti akan ada workshop. Jadi teman-teman yang mau langsung mock up interview LPDP bisa langsung resen ya setelah Kak Opin menyampaikan materinya pada malam hari ini. Silakan Kak Opin. Oke. Oke, thank you, Kak. Let me share my screen first. Semoga enggak. Ini. Oke, ada. Apa nih? Oke. Teman-teman, present. Oke. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Hofni Pinhas Tafuli, tapi biasa dipanggil Opin. Saya adalah award di LPDP Afirmasi Daerah 3T, dan saya PK-nya PK 155. Kebetulan waktu itu saya menjadi ketua PK. Jadi kontribusinya udah mulai itu dari situ, menjadi ketua PK Angkatan 155, dan I was the first person from Indonesia Timur yang accidentally terpilih untuk menjadi ketua PK 155. Dan Uh, saya baru lulus seperti yang disebutkan Kak Kansa tadi, bahwa saya baru lulus dari University of Florida, program Master of Art in Education, Mathematics Education. Dan puji Tuhan kemarin sebelum wisuda, like few months before that, aku get offer to dua kampus besar di Amerika, yaitu Purdue University dan Teacher College Columbia University for my doctoral program, PhD and Doctor of Education. So I will really like choose either
one of them. And aku sekarang I was a math teacher for several years, tapi sekarang udah jadi the what is it, dosen. Sebelum ke sini juga, sebelum ke Indonesia juga udah di-hire untuk menjadi dosen di salah satu kampus swasta di Indonesia. Jadi that is a brief information about me. Feel free untuk tanya-tanya kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang LPDP or everything that you want to ask me. Dan let's start with the topic of like today's topic, pendidikan berkualitas dan kontribusi untuk Indonesia. Jadi teman-teman, kalau saat menghadapi si interview LPDP ya pasti yang ditanya adalah kontribusinya. So before we go to discuss like more detail about what I'm going to tell you about it, aku punya satu quote like I just made it up by myself. Lebih baik pulang dengan status kalah perang daripada pulang karena takut perang. Aku terinspirasi oleh uh, bapak saya sendiri. Bapak saya dulu seharusnya beliau menjadi seorang guru pada zamannya, tetapi karena ketika dari kampung ke Kupang dan ketika dia sampai di Kupang, saya dari sebuah kampung kecil. Kalau teman-teman follow aku di Instagram dan you will see my stories there. Kampung saya belum ada listrik, belum ada apa-apa sampai sekarang. Dan sekarang saya di kota soalnya. Jadi ketika beliau sampai di Kupang untuk ikut tes, beliau bilang, saya kayaknya nggak pantas untuk ikut bersaing sama orang-orang kota. Dan he decided to go back to the kampung, like the kampung that I went to 2 days ago. Terus beliau bilang, berhenti untuk bersekolah. Dan itu efeknya buat saya dan buat saudara-saudara saya. I mean like, ya kita, beliau hidup sebagai seorang petani and then like our life, like totally, ya the same. Kita hidup sebagai orang yang kurang ilmu, kurang memiliki ilmu pengetahuan dan kurang berpendidikan saat itu. Dan I'm the only one from the family like 10 siblings. Aku adalah satu-satunya yang puji Tuhan sekarang dapat gelar master dari Amerika. Karena saudara-saudara saya itu semuanya lulusan dari oh, paling tinggi lulus SMP satu orang, yang lainnya lulus SD aja dan 2 orang nggak sekolah sama sekali. So like that is the impact of not getting education for the parents and the impact for the kids as well. So ini adalah salah satu quote saya yang saya bikin sendiri of course. Dan berbicara tentang seleksi substansi LPDP, biasanya, as I mentioned before, biasanya tentang apa kontribusimu untuk Indonesia dan apa yang you have written in your essay as well. But before that, I want to say like congratulations to the one who is caring to go through the seleksi administrasi, and then the second one is seleksi bakat skolastik. Dan karena mau dibilang bahwa seleksi substansi LPDP adalah tahap yang menentukan bahwa you are deserved to get the scholarship or not, LPDP scholarship or not. Dan biasanya kalau dibilang kalau di tahap awal dan tahap pertama dan kedua adalah kita memperjuangkannya sendiri. Kalau di administrasi, if you like completely submit all of the documents and then you will get it, like you will pass it. And for the second step, kalau nilai kamu bisa melewati standar yang diminta, maka kamu akan dinyatakan lulus. Tapi for the last stage of the selection process, which is seleksi substansi LPDP, itu biasanya kita harus deal with someone different with us. Like nilai kita ditentukan diterima atau enggaknya itu dari orang lain. Jadi nggak bisa nih kalau kita hanya just like nggak prepare banget and then you go to the interview, dan pasti ya kamu nggak akan menunjukkan performa kamu yang baik dan automatically will be fail gitu teman-teman. Jadi I hope that like you come to this room and then joining this session, but at the same time you have been prepared for the interview session, for the LPDP interview as well. So uh, kalau berbicara tentang si LPDP seleksi bakat skolastiknya, biasanya yang pertama yang ditanyakan adalah seputar diri Anda. So I will suggest you like don't go that far if it is not necessary. Biasanya teman-teman boleh memperkenalkan diri secara singkat dan latar belakang pendidikan mungkin perlu, kalau merasa bahwa perlu menunjukkan bahwa I graduated from this university with this GPA, you don't have to mention it. I mean, tapi biasanya sebutkan. Tapi kalau lebih bagus lagi, make it variatif compared to the other person. Biasanya orang lain ya nama saya Hofni Pilihan Stafule, saya dari Indonesia Timur dan sebagainya, lulus dari University A, B, ya, seperti itu, sekarang berkarir seperti itu. Tapi kalau saya boleh saranin untuk teman-teman, ya si interviewer itu pasti sudah lihat profilnya teman-teman di CV yang ditulis di sana yang bisa di-download sendiri. Jadi
lebih baik kayak go with kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Jadi make something different compared to the others, atau bisa elaborate something different. Jadi ini bisa dilakukan kalau orang itu punya jam terbang yang tinggi. So I hope that you can do that as well. Jangan terlalu panjang karena during the interview process biasanya kadang di-cut di tengah jalan. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah STAR, jadi harus STAR itu harus diterapkan baik-baik karena bisa di-cut di tengah jalan gitu. The second thing that I'm going to say is like, seputar pengalaman Anda, pengalaman of course what you have done with. Jadi kalau dipilihnya adalah jurusan kependidikan, berarti apa yang kontribusimu sudah di dunia pendidikan. Kamu nggak harus menjadi guru, kamu nggak harus menjadi dosen, kamu nggak harus menjadi peneliti atau akademisi atau apapun itu. Tapi kalau bagi saya, yang selama ini saya lihat dan coaching like more than 300 people to get LPDP dan kayak more than 90% they got LPDP during the interview. I mean, biasanya uh, kontribusi-kontribusi kecil yang bisa teman-teman lakuin. Nggak harus yang besar banget kalau you cannot do that. For example, like kalau teman-teman yang Muslim biasanya bimbing adik-adik untuk ngaji, itu adalah sebuah kontribusi. Atau yang Kristen ngajar sekolah minggu atau ngajar ngumpulin anak-anak sekampung dan uh, belajar bareng atau main bareng atau apapun itu yang bermanfaat. That is contribution. Jadi teman-teman kalau yang masih mau persiapan untuk tahap kedua LPDP and then like if you are still confused how I can write my contribution to Indonesia dan aku harus kayak let's say Deris Nagara, I have to be like Tasya Kamila, I have to be like this person. Siapa namanya? Maudy Ayunda. We are like come with different background and then we can have different stories. So go with your story instead of like compare yourself to someone else outside there gitu. Jadi make it original gitu. Jadi seputar pengalaman Anda itu penting, pengalaman kerja, pengalaman kayak aku get kayak ketika ngajar di satu sekolah and then I get some students like it seems to be difficult for them to learn mathematics and then I get inspired to help them. Itu juga salah satu pengalaman. Yang ketiga adalah kontribusi, as I mentioned before, kontribusinya apa, itu harus dijelaskan baik-baik di si esainya, dan itu akan ditanya saat itu juga. Biasanya kan kalau bahasa tulisan kurang dipahami. So when you come to the interview, that is the moment for you to tell them about your contribution or your experience. Jadi, biarlah saat kamu ngomong di sana, like 30 to 45 minutes itu bisa mempresentasikan apa yang kamu tulis yang tadi ditulis dengan bahasa tulisan and you explain it in the oral oral situation gitu. Biasanya lebih dipahami gitu. Jadi jangan sampai udah tulis bagus-bagus, tapi the way you communicate it with the interviewer and panelist, I mean, itu nggak kacau balau karena nggak less prepare. Itu bisa bisa kacau balau teman-teman. And the fourth thing that I'm going to say is like, apa yang dilakukan dengan gelar yang akan didapat. Biasanya kayak teman-teman pingin sekolah lagi nih. So what you are going to do next? Jangan sampai tiba-tiba I don't get the job. Biasanya kayak gitu sih. Kayak after graduate from their S1 bachelor degree and then they don't get a job and then it will be better for me to go for a master program or a PhD program. Jangan kayak gitu, tapi kayak figure out something that if you don't have it right now, think about it and write it down. Karena itu biasanya lebih membantu teman-teman. Jadi kalau contohnya aku kenapa butuh PhD? Karena I'm going to become a lecturer. Seorang dosen itu kan sekarang syarat di Indonesia adalah harus bisa lulusan S3 Anda harus punya penelitian, harus punya publikasi dan punya pengabdian ke masyarakat. So that is the reason why I have to get the PhD program instead of I have to stop as a master degree graduate itu sih teman-teman. Jadi itu dipikirkan matang-matang, jangan sampai it is a one day thinking like tidur-tidur bangun dan you decided to go to apply for scholarship, IPDP scholarship. Itu biasanya nggak matang banget gitu. How if I haven't prepared for that? Teman-teman bisa komunikasikan dengan orang yang dirasa perlu, dosen-dosennya atau teman dekatnya atau siapapun itu yang dirasa perlu, bahwa ketika teman-teman nyampein itu and then they will give you like insight, feedback about your dream. Biasanya kita kalau mikirin sendiri itu masih mentah banget, nggak berat-berat banget, and then you can go with like tell it to someone else. Kalau mimpi kamu bisa diceritakan kepada orang lain, biasanya itu akan lebih, dan orang itu bisa mengerti. Contohnya, I'm a math teacher, I'm going to become a math lecturer. Biasanya kayak matematik itu pentingnya apa sih buat kehidupan ini? And then you explain it like, dengan gelar ini, aku akan membantu orang ini dan sebagainya. Dan itu it will be helpful for you guys. So, be prepared for that as well. Terus yang kelima ya, harus diingat adalah seputar kampus, jurusan, dan negara yang dipilih. Jangan sampai why you have to go to Columbia University. Karena aku rasa
Cinta Laura lulusan dari sana dan bagi aku itu keren gitu. So what is the keren for your life for the future? Tapi daripada itu, biasanya kayak kalau teman-teman pernah nulis statement of purpose, itu kayak sejalan dengan si statement of purpose. Jadi yang pertama aku pilih di kampus ini karena kampusnya mungkin untuk education for myself, I'm the education in the education field. Kampus ini Columbia University is the number one college of education in the world. And the second thing is dosennya mungkin si profesor-profesornya atau jurusannya atau apa. Negara yang dipilih kenapa harus negara Amerika dan bukan negara Australia or even uh, di Indonesia tapi you decided to go to the country. Jadi explain it well in your essay and then when you come to the interview go with what you have. Jadi harus linear, jangan sampai yang ditulis di buku lain, yang di essay lain, tapi yang di explain itu lain gitu. Jadi harus dipersiapkan juga teman-teman. Terus yang berikut yang biasanya ditanyakan kenapa alasan kenapa harus pilih LPDP. Kalau teman-teman waktu saya di interview dan ditanya kenapa pilih LPDP, mungkin teman-teman boleh nyontek atau boleh pikir kayak oke nanti I will ganti dia. Aku pilih LPDP karena LPDP itu diambil dari pajak masyarakat. Itu jawaban aku waktu itu. Dan saya secara pribadi, saya seorang anak dusun, saya bocah dusun, saya always say that as well. Saya akan merasa sangat bangga kalau saya bisa kuliah ke luar negeri dibiayai oleh negara saya dengan pajak yang orang tua saya bayar apa namanya saat saat setiap tahun untuk bayar pajak itu. Jadi saya akan merasa sangat bangga. Waktu itu juga ditanya langsung kayak kenapa nggak pilih beasiswa lain? Saya bilang kalau saya kuliah dan dibiayai oleh beasiswa lain kayak DAAD atau beasiswa AS, NCAS yang sekarang jadi Meneki atau beasiswa Fulbright bahkan mungkin aku akan secara sadar aku ya ngapain balik ke Indonesia toh aku nggak dibayar sama Indonesia. We are human dan we can think that way. Jadi saat itu aku ditanya ya aku jawab kayak gitu teman-teman. Jadi you have to have the reason why I have to choose LPDP as the scholarship that I'm going to fund it me for the school. Jadi itu sih harus 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 jelas teman-teman. And then the second thing that I'm going to say, kenapa Anda harus Anda yang diloloskan sebagai LPDP ya ini biasanya harus dipikirkan matang-matang. Kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain? Ingat bahwa di sana banyak yang jurusan education atau businessman atau something there, apapun jurusannya teman-teman, masih banyak orang luar di luar sana yang punya mimpi yang sama seperti kamu. So you have to make it clear, like why me, not the others. Atau kalau semua orang terpilih dan kenapa aku harus diikutkan dalam pemilihan itu sebagai salah satu daripada orang-orang terpilih itu. So you have to have the reason why you, not the other person gitu. Jadi itu different people with different reason and different different reason as well. So like if you don't know it right now, think about it, like thinking about it, like why LPDP harus biayai saya. Bukan kuliah di luar negeri teman-teman itu bukan perkara keren-kerenan karena I have been through like almost 2 years doing my master program, so it was like challenging as well. Jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari siapapun, mungkin orang-orang terdekat kita. But at the same time, you have to deal with the situation in the campus, dealing with the how to say weather different weather compared to Indonesia. Banyak hal yang ada di sana. Jadi pikirkan juga hal-hal seperti itu teman-teman. And then the 18 that I'm going to say, bagaimana kalau Anda tidak lolos LPDP? Jadi teman-teman, kalau bagi saya ketika ditanya, saya jawab bahwa saya nggak mungkin datang ke sini kalau niatnya untuk lolos. Tapi kalau kenyataannya nanti saya tidak lolos, mimpi saya bukan berarti berhenti di sini. Dan kontribusi saya tidak akan berhenti kalau saya tidak dibiayai oleh PDP. I will still do what I do right now. Karena aku waktu itu, selain daripada ngajar-ngajar matematik di sekolah, aku punya komunitas anak-anak privat, not anak privat, anak komunitas yang aku ngajarin matematik dan English gratis waktu itu. Jadi, uh, bukan berarti aku dapat WP and then I have to continue that, but I still do it even when I didn't get it paid via LPDP gitu. Jadi aku saat itu bilang bahwa kalaupun nggak dibiayain bukan berarti aku harus berhenti untuk melakukan kebaikan yang aku lakuin. Kebaikan ini like aku pergi ke sekitaran Bantar Gebang and then I was teaching math and English for free for students gitu sih. Jadi I was mention it karena ya aku udah kayak dipepet banget gitu and then I mention it directly gitu. And then biasanya nasionalisme sih teman-teman. Nasionalisme itu penting banget. Jangan sampai teman-teman mau kuliah ke luar negeri tapi nggak ngerti nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai selain nasionalisme and then when the panelist ask you and that you have no answer about it. Jadi
Itu penting sih untuk membuka kembali buku-buku PKN waktu sekolah, waktu kuliah, to get to know more, like know better about Indonesia and our cultures, our everything about Indonesia as well. Itu teman-teman. I hope that I still have time. And of course, the tips that I have right now in my mind is like know your essay. Jangan sampai beda yang ditulis, beda yang diomongin. Nanti orang ini kayak gak konsisten. Karena biasanya orang yang gak konsisten itu bisa diragukan jawabannya gitu. Jadi make sure that what you are going to say it is totally the same as what you have in your paper. I mean your essay. Jangan sampai itu beda banget karena kemarin udah nulis terlanjur nulis nih, tapi karena when you come to the interview, like you have been prepared, going through many types of like a mock up test, and then you change your mind. Aku mau jawab kayak gini, kayak kakak ini kemarin ngasihnya biar keren aja, tapi kamu nggak tulis di situ. Remember that there are some panelists that read your essay, so we have to make it the same as what you have written, and then what you are going to say, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai lari daripada apa yang sudah ditulis, kayak ngapain aku harus tulisnya baca ini kalau orangnya jawabnya nggak sesuai itu, karena interview adalah the part of confirmation about what you have written in your essay gitu. Eh, apa tips yang aku yang kedua adalah know your weaknesses and strengths. Biasanya teman-teman kalau tahu kekurangannya, biasanya know how to overcome the weakness gitu. Kalau aku biasanya, menurut aku sampai sekarang kekurangan aku adalah I can speak very fast. Aku itu biasa kalau kayak maybe you can find me like many times during the explanation, aku bisa lebih cepat banget bicaranya. Jadi because I know that I can speak very fast, and then when I realize that that is my weakness, and at some point I will make myself like make it slower. Kalau aku realize it, jadi teman-teman itu harus yang tahu kelemahannya. Atau kelemahannya kayak aku itu nervousan di depan kamera. So how you can deal with that situation? Kata guru aku waktu SD adalah berdiri di depan cermin, praktik untuk ngomong supaya saat kamu berada di depan orang memberikan apa yang kamu omongin itu kamu gak nervous gitu. Biasanya coba untuk gak mengurangi menjadi orang belakang. Biasanya sorry to say tapi ada orang-orang yang kayak aku nggak berani ngomong, aku nggak mau ngomong. But in this moment you have to speak up, like telling people about your dream gitu. Oh, what do you dream? Your strength also, kadang kekuatan itu kalau terlalu kuat juga nggak bagus. Jadi kalau memang kekuatanmu ada di situ, you can go with it, but at some point kamu harus bisa ngerem dirimu. Terlalu show off juga nggak bagus teman-teman. Jadi itu teman-teman harus tahu diri, tahu memposisikan diri saat saat they ask you to explain about it. Dan of course jangan make it too long karena bisa di-cut di tengah jalan sama si interview. Jangan sampai teman-teman itu di-cut and then you have no more time to explain about you have in mind. Yang udah ditulis bagus-bagus, udah dipersiapkan berbulan-bulan, yang ternyata nggak bisa dijawab gitu karena dipotong di tengah jalan. Ini adalah kontribusinya. Like remember what you have done, what you are doing right now, and what you are going to do next. Gitu teman-teman. Bagaimana kalau aku beda, contohnya kemarin aku bagian like how to say it, kesehatan masyarakat, dan saya hanya membantu masyarakat bersama masyarakat untuk mengorganize apa namanya kayak pemungutan suara. Jadi itu harus bisa diingat apa yang sudah dilakuin. Kalau bagaimana kalau aku belum tulis di esainya, boleh ditambahkan bahwa aku kurang menulis itu, tapi mention it like I was forgot to write it, or like it was less. I have written many things there, and I think I don't have enough space to write down what I have done or what I'm doing right now or I'm going to do. Bisa di-explain di situ. Yang penting masih punya waktu teman-teman. Kontribusimu nggak harus besar banget, nggak harus diliput sama media apapun, tapi kamu merasa bahwa itu kamu lakukan buat orang lain. Atau aku pernah dengar salah satu anak apa namanya menti saya, dia bilang saya membantu orang tua saya untuk menjaga warung karena itu adalah bentuk dari kontribusi saya sebagai untuk apa namanya uh, perekonomian masyarakat gitu. So she does like answer it, and then at the same time si interviewer itu kayak ngangguk-ngangguk kepala dan dia diluluskan gitu karena aku biasanya setelah coaching mentees and then mentoring mentees, biasanya I still have to communicate with like I have the access to communicate with them, most of them gitu. Jadi I'm asking like what you have done good or what you have done wrong, so like you get the LPDP or you don't get it, biasanya kayak gitu. Gitu teman-teman. Dan kalau aku sendiri, aku rencana kontribusiku adalah yang pertama aku mau jadi akademisi, which is of course I have to
remember about three Dharma perguruan tinggi, which is teaching, research, and then social service. Itu tiganya. Jadi itu impian aku. Makanya sekarang I will try to not only go to UF when I'm doing my master program. Aku nggak hanya kuliah dan dapat IPK yang bagus, tapi aku at the same time I spend my time to collaborate with some people at, let's say, like you know me, I'm working with Mata Garuda Amerika as well. Terus aku kolaborasi juga dengan Permias, Permias Amerika, Permias Gainesville, juga masih beberapa komunitas di Indonesia yang aku ikutin gitu teman-teman. Jadi kontribusi aku ya kayak I prepare myself for to contribute more to Indonesia gitu. And then ya research and quality and social service itu sih kontribusi aku teman-teman. Jadi I was like I know myself, aku dari latar belakang yang dulunya mungkin fokus hanya kuliah atau because when I'm doing my master or my undergrads, aku went to different universities dan untuk dapat gelar aku bayar sendiri. Jadi aku fokus untuk ngajar, cari duit dan bayar uang kuliah. And then I have no time to do social service or contribute to the society. I mean, jadi ketika aku doing my PhD master program, aku spend more time karena kita juga dibayar sama LPDP. Jadi aku kontribusi apapun yang aku bisa lakukan itu aku lakukan sebagai bentuk kontribusi itu sebagai ini. Jadi salah satunya ya coaching orang-orang yang mau ngambil LPDP gitu. So yeah, if you have question or something, so I will stop share my screen here and then I will let it to Kansa to let the other things. That's all I have. Feel free to ask me when like we have the Q&A session. Thank you, Kansa. Oke, terima kasih banyak Kak Opin atas materinya yang keren banget ya teman-teman dan sangat menginspirasi ya tadi. Jadi saya izin bacakan ada beberapa poin nih dari Kak Hofni. Yang pertama, kita harus make it original. Jadi apapun isu yang kita angkat, Hmm. apapun background kita, kita tuh harus mengangkatnya karena beda orang beda cerita dan nggak perlu harus ikut-ikut orang yang berhasil sebelumnya karena bagaimanapun starting point kita tuh berbeda. Dan yang kedua, saya suka Ya, banget nih, tadi di halaman pertama atau kedua, lebih baik kita gagal karena sudah mencoba daripada kita nggak coba sama sekali, karena kalau nggak coba sama sekali biasanya ya akan menyesalnya bertahun-tahun. Dan yang terakhir adalah kita harus tahu why-nya apa. Why-nya tuh kenapa kita harus menjadi over di LPDP, kenapa kita harus lanjut S2, kenapa harus di Amerika, kenapa harus di kampus tersebut. Pokoknya harus ada alasan yang kuat. Nah, setelah ini Kak Opin, kita akan memilih satu orang yang beruntung yang akan di mock up interviewnya sama Kak Opin. Jadi okay, let's ini do Kak it. Opin juga ya, mentinya Kak Opin pada Ya, malam hari ini. Boleh teman-teman ya, diturunkan dulu resennya, kita ulang dari awal ya. okay. I cannot see anything, so help me with that. Lagi kan ya. Kak Rendra boleh diturunkan? Oke, udah ya, kita mulai. Satu, dua, tiga. Oke, udah ada 4 orang nih yang beruntung. Biasanya kalau di Zoom, dia tuh yang paling kiri itu adalah orang yang pertama ya, berdasarkan urutan. Di sini ada Kak Laili. Halo Kak Laili. Halo Kak, Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apakah sudah mendaftar LPDP di batch ini? Kebetulan saya belum lulus Kak, jadi masih skripsi, jadi belum Hmm, daftar. oke. Tapi mau coba nggak untuk mock up interview LPDP atau mau Iya, nanya aja? iya mau Kak, udah nyiapin juga. Oh, Semoga bagus ya. Finish already. mantap ya. Masih Ya, fresh grad udah semangat banget. Oke, saya izin untuk Kak Opin, silakan di mock up sekitar 10 menit ya Kak Lailinya. Waktu okay, dan let me tempat, know if like almost silakan. time's up ya. Hai Lele, welcome to the interview. Selamat datang di interview. Kalau boleh tahu, Lele boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kampusnya dari mana dan kenapa memilih untuk melanjutkan studi dan hal lain yang mau disampaikan. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan nama saya Laili Nugraheni. Saya biasa dipanggil Laili. Saya berkuliah di
Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada dengan IPK cum laude. Dan saya berniat mendaftar LPDP di Amerika karena saya merasa uh, American accent is so pretty for me. It is enjoyable and most commonly used in conversation. Dan menurut saya di Amerika itu kesempatan untuk saya berkembang dan bisa berkontribusi itu sangat luas gitu. Jadi menurut Lely sendiri, bersekolah di negara lain itu tidak bisa membuat Lely berkontribusi maksudnya. Mungkin saya izin mengkoreksi apa yang saya katakan. Hmm. Uh, saya tidak mengatakan bahwa di Indonesia saya tidak bisa berkembang atau saya kurang bisa berkontribusi, melainkan uh, saya tahu kapasitas diri saya sendiri dan saya merasa bahasa Inggris sebagai bahasa internasional di Indonesia masih kurang banyak digunakan. Selain itu, kesempatan saya untuk bisa berkontribusi dalam peranan yang penting, terutama di uh, mungkin sebagai saya di S2, sebagai mahasiswa yang mungkin magang dan sebagainya, itu sangat kecil dalam perusahaan tertentu. Sedangkan di luar itu, sebagai sesama pekerja di suatu instansi atau perusahaan, itu tuh sangat apple to apple gitu menurut saya. Dan berdasarkan pengalaman yang saya petik dari teman-teman saya yang sudah di Amerika duluan, baik melalui LPDP maupun mandiri, itu sangat menyenangkan bagi saya apabila bisa berkontribusi di sana. Tapi ini tidak menghalangi saya untuk memperoleh LPDP, tapi tidak diterima di Amerika. Oke, sebagaimana seberapa besar persiapannya Lely sekarang untuk bisa menjadi American student? Karena it seems like you are so excited to become American student, but how do you prepare yourself right now to become an American student? So for now, sekarang ini saya mempersiapkan 3 hal yang utama, yaitu mental, uh, spiritual, dan ekonomi. Mental karena saya sendiri ada masalah dalam studi saya dan kemarin mengambil cuti karena sakit. Dan saya memerlukan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri saya untuk benar-benar yakin bisa ke luar negeri dengan mandiri begitu dan melanjutkan studi saya. Selanjutnya spiritual karena saya yakin di manapun tempatnya, bagaimanapun cobaan yang saya hadapi ataupun bahagia bahagia maupun sulit, yang pertama saya pegang adalah Tuhan saya. Selalu ada di samping saya dan menemani saya. Yang ketiga adalah ekonomi karena saya sadar walaupun LPDP mengcover sebagian besar dan mungkin ada sisa-sisanya, tapi berdasarkan pengalaman saya di S1, masalah ekonomi sangat penting agar saya siap secara finansial dimanapun saya akan ditempatkan apabila memperoleh beasiswa LPDP. Gitu. Oke, seberapa jauh Anda do research untuk LPDP ini sampai Anda berasumsi bahwa dananya bisa cukup, bisa enggak? Uh, Kalau boleh jujur, saya kenal LPDP sejak saya SD karena kakak saya rentang jarak umurnya sangat jauh dan ketika kakak saya struggle untuk LPDP, saya menemani gitu. Jadi ketika kakak saya skripsi dan TOEFL itu, waktu SD itu saya ikut di kosnya dan ikut belajar bareng karena uh, secara uh, secara ilmu bahasa Inggris saya cukup baik dari sejak kecil. Selanjutnya, saya mulai membaca-baca buku tentang award di LPDP dari SMP SMA. Kemudian lulus SMA itu saya sudah mulai mencari-cari syarat-syarat dan ketentuan untuk bisa mendaftar LPDP, dan terakhir yang sedang saya lakukan ini sedang mengejarkan TOEFL, TOEFL dan simulasi untuk mendaftar TOEFL yang resmi gitu. Oke, menarik, menarik. Lalu nanti akan kuliah di ke Amerika ya. Dan yang jelas Indonesia dan Amerika memiliki how to say it, sistem Different pemerintahan yang culture. berbeda dan ya different culture as well and different nationality things. So how do you like you are a Muslim if I can say and you are going to the non-Muslim country. So how do you prepare yourself for that situation? Karena there are some people who struggle when they are going to the Muslim or non-Muslim countries, and then like how do you prepare yourself to positioning yourself when you get to the country? Uh,
Jadi saya izin menjawab besar pengetahuan saya. Jadi di Islam itu ada yang namanya eh, agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Jadi di sini saya lebih ke adaptasi dan juga eh, ber- membaur di masyarakat begitu, Pak. Saya tidak harus menonjolkan bahwa saya Muslim, tapi secara gamblang pun orang pasti melihat dari jilbab saya pun saya pasti dilihat Muslim gitu. Dan saya tidak akan memaksa bahwa teman saya harus sesama Muslim atau hukum yang ditetapkan di negara tersebut atau saya harus mengikuti hukum Muslim gitu tidak. Dan saya sejujurnya tumbuh di keluarga yang cukup eh, bebas gitu. Bapak ibu saya membebaskan agama maupun kepercayaan anak-anaknya dan kebetulan kami semua Muslim walaupun ada perbedaan mazhab begitu Pak. Jadi dalam Hmm. istilah perbedaan kultur maupun perbedaan politik maupun sebagainya itu tidak menjadi batasan saya untuk bisa kuliah di luar negeri, khususnya di Amerika Oke, Serikat. bagaimana kalau ketika kuliah and then kamu ditawarkan untuk ikut satu komunitas atau satu kelompok tertentu yang jelas-jelas berbeda dengan nasionalisme kita yang tidak sama dengan nilai-nilai yang ada di NKRI. Apa tanggapanmu? Sedangkan di saat itu kamu dapat peluang besar, kamu ditawarkan posisi, and then probably you got a very high salary, and you got the name as well. So how do you act for that? Jadi kembali lagi saya izin mengutip dari tips Bapak di awal presentasi tadi bahwa nomor satu adalah nasionalisme. Di mana dimanapun saya berada, saya tetap adalah seorang warga Indonesia dan saya wajib menjunjung tinggi identitas saya. Sebaik apapun amanah atau pekerjaan yang saya pegang nantinya, dan sebaik apapun, sebagus apapun prospek, mungkin gaji, mungkin kenaikan pangkat dan sebagainya, tidak membuat saya tertarik kepada satu posisi begitu. Apabila itu sudah jelas berlawanan dengan identitas dan juga kepercayaan saya bahwa eh, Indonesia bukanlah negara Muslim, tapi Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim yang cukup besar. Nah, Indonesia adalah negara tempat saya lahir dan dibesarkan hingga sekarang, yang bahkan apabila nanti lolos akan membiayai saya di S2 nanti. Tentu saja saya tidak akan mengkhianatinya dengan eh, menukarnya dengan hadiah apapun, baik itu material maupun imaterial. Oke, bagaimana kalau kamu dan teman dekat kamu apply beasiswa LPDP sama-sama? Itu will be my last question. Dan antara pilihan apply LPDP sama-sama mengambil jurusan yang sama, kampus tujuan yang sama, tetapi akan dipilih salah satu. Mana yang kamu pilih? Saya percaya bahwa originalitas kami berbeda, nilai kami berdua berbeda. Baik, mungkin dari segi nilai IPK mungkin bisa sama, atau dari jurusan yang kami ambil di S1 maupun skripsi topik kami mungkin sama. Belum tentu apa yang saya bawakan waktu interview ataupun moral esai dan sebagainya itu akan sama dengan yang dia bawakan. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing dan saya percaya apapun hasil akhirnya nanti saya tetap bisa berkontribusi melalui jalan apapun. Oke, that's all for me. Moderator, silakan. It's a very nice time to like have discussion walaupun kamu nervous banget, but it happened to like all of us when come to like many people here and then yeah. But you have to handle it when you come to the interview. There will be 3 or 4 people in the room. Jadi harus membiasakan diri untuk itu. Silakan Kak. Oke, jadi begitulah teman-teman tadi ya, mock up interview dan terima kasih banyak Kak Laili. Aku tahu ini nggak mudah ngomong, Ya, apalagi tonton sama 140-an orang. Apalagi ini pengalaman pertama ya, maksudnya ditonton dengan orang yang banyak banget dan masih muda banget. Jadi di sini Kak Opin bisa memberikan evaluasi kira-kira apa hal yang perlu ditingkatkan, apa hal yang mungkin harus dikurangi sehingga nantinya pas apply LPDP beneran bisa lulus. ya, oke. Yang pertama, aku pikir tadi nggak ada feedback, tapi kalau yang pertama, teman-teman, saat kamu berada di sana adalah kita kayak jual produknya kita gitu loh, maksudnya. Jadi produk kita ya harus laku artinya ourselves.
we sell our story, our contribution, what we have, and then like make sure that we sell it. Jadi yakin dengan pilihanmu, yakin ya dengan apa namanya, apa yang teman-teman sudah persiapkan. No matter like biasanya di blaming, kamu nggak pantas nih dapat ini. Kamu harus berani menyuarakan itu. Jadi udah hilang. But uh, make sure that kamu harus berani itu. Jangan jangan khawatir, jangan ini. Jawaban apapun yang kamu sampaikan harus firmly. Jawab itu dengan originalitasnya kamu. Terus aku suka banget sama Leli tadi pas menjawab setiap pertanyaan itu kayak kayak dia berani banget untuk menyangga. Tapi I saw some people they are too good, tapi itu nggak lulus. Jadi maksudnya LPP itu yang aku lihat ya. Jadi this is like what I see. Some people maybe like they have different experience. Tapi biasanya kalau over confidence juga nggak bagus. Kalau Lily tadi udah like on the track. Tapi kalau kamu merasa kamu nggak kuasai pertanyaan kan kita biasa apa namanya mock up. Jadi uh, ya make it natural. Sopan-sopannya masih ada di sana nilai Indonesianya kita gitu. Gitu. Bagaimana kalau jawaban yang aku berikan kayak terlihat salah doang? That is the good way. Si Lili tadi bilang kayak in a polite way mention it like oke minta maaf aku ini tapi ya ini yang aku percaya gitu. Dan kalau temanku gini-gini ya itu like you mention it walaupun kadang pertanyaan si interviewer itu menjanggalkan kita tapi kita harus menjawabnya dengan elegan, senyum and I do that. So I think that is my feedback. Uh, nah, Baik, gitu. terima kasih banyak Kak Opin dan terima kasih serta selamat Lili sudah mencoba mock up Lolos langsung LPDP. Amin, bersama amin. Urdi Terima kasih LPDP Ankara. banyak, Pak Alvin. Terima kasih banyak, Pak Semoga Alvin dan bisa Kak Enta. mengikuti ya jejaknya Amin. Kak Opin menjadi Urdi LPDP di USA juga. Amin. Terima kasih. Oke, tadi saya sempat baca nih Kak Opin chat-chat di kolom chat kita katanya keren banget. Ada yang bahkan ikut deg-degan. Walaupun Kak Laili yang ditanyain, ternyata teman-teman juga semuanya pada mendengarkan dan ngerasa bahwa intensif banget ya. Ternyata wawancara LPDP, apalagi nanti di hari H itu ada 3 orang. Pasti lebih intens lagi. Terima kasih banyak Kak Hofni atas materinya yang keren banget. Terus evaluasi tadi juga sangat membantu kita semua bagaimana cara menjawab dengan sopan tapi penuh percaya diri. Oke teman-teman, sebelum kita berlanjut ke speaker yang kedua kita, jadi kita akan foto bersama ya. Boleh teman-teman dinyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah kita bagikan. Oke, di sini masih slide pertama. Oke, saya tunggu ya. Boleh teman-teman dinyalakan dulu atau rapiin jilbabnya, sisir rambutnya, silakan. Take your time, kita akan tunggu 1 menitan kali ya, biar semuanya muncul di kamera. Oke, oke. Kak, ini ada 6 halaman ya, 6 page. Iya, tapi kita pakai yang ini aja kali ya. Kita utamakan yang udah nyalain kamera aja ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, apakah sudah siap? Ada yang mau ditungguin? Oke. Halo, ada Gaby Maurin. Lucu banget. Kayaknya peserta termuda kita malam ini deh. Oke, saya izin ini ya. Hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita slide kedua ya, karena udah ada yang nyalain kamera juga. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Nanti akan kita share ya di grup untuk foto-fotonya. Dan jangan lupa teman-teman bahwa teman-teman di sini nanti berkesempatan mendapatkan e-wallet. Jadi jangan lupa upload keseruan acara pada malam hari ini di Instagram dan tag Indonesia Mengglobal dan USA Teman LPDP. Nah, selanjutnya kita akan lanjut
ke pemateri kedua kita yang nggak kalah keren, yang kemarin sudah menyelesaikan S2-nya di Harvard University. Jadi keren-keren banget ya hari ini. Halo Kansa, Halo, selamat malam, Kak Dila. malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana long weekendnya Kansa? Dipenuhi kegiatan produktif ya, Alhamdulillah salah satunya sharing session malam ini. Terima kasih banyak ya Kansa di sela-sela kesibukan dan juga kegiatan produktifnya masih mau berbagi dengan kita semua di sini sehingga lebih banyak lagi teman-teman yang menjadi award di LPDP. Nah, saya izin bacakan CV-nya. Jadi di sini ada Kansa Kalisa, award di LPDP jalur PTUD. Terus telah menyelesaikan Education Policy Analysis di Harvard University, USA. Selanjutnya, Kansa juga pada tahun 2022 menjadi awardee LPDP dan langsung kuliah di tahun yang sama sehingga lulus juga di tahun lalu, di tahun 2023. Nah, nggak hanya aktif sebagai mahasiswa, saat ini Kansa sudah menjadi Head of Education Program di GIK UGM dan tetap menjadi co-founder Empower Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan di Indonesia. Jadi sesuai banget ya teman-teman, poinnya adalah tentang kontribusi dan tentunya betapa pentingnya pendidikan bagi kita semua. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, kepada Kansa disilakan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman Indonesia Mengglobal. Sebuah kehormatan bagi saya pribadi untuk berada di panelis ini bersama dengan tokoh-tokoh pendidikan atau tokoh-tokoh edukator yang luar biasa ya. Ada Bang Opin, ada Mas Jody yang saya kenal juga gitu selama saya studi di Amerika, dan kemudian ada host kita yang cantik ini juga adalah sebuah penggiat ini ya, kreator education. Jadi sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk sharing malam ini, dan teman-teman Indonesia Mengglobal yang sudah hadir, terima kasih juga, dan kalian you're on the right track gitu. Menurut aku yang namanya rezeki itu harus dijemput, sehingga teman-teman yang sudah meluangkan waktu weekendnya di saat teman-teman bisa tiduran, bisa nonton, bisa yang lain-lain, tapi you chose to be here, dan disitulah menurut aku semangatnya perlu dijaga, dan semoga menghantarkan kalian kepada tujuan kalian yang memang dicari-cari. Oke, aku izin mulai ya teman-teman ya. Mungkin aku boleh dibantu share screen. Dari aku belum terlihat share screen-nya apakah? Oke, sekarang sudah lebih terlihat. Ya, ya, teman-teman, sekali lagi salam kenal, dan malam ini aku akan gak banyak presentasi ya, mungkin nanti aku looking forward ke diskusinya juga, tapi pada prinsipnya aku akan sharing tentang strategi tembus LPDP one shot. Karena itu yang aku memiliki pengalaman di situ, dan aku sangat excited untuk ngomongin tentang pendidikan berkualitas dan kontribusi untuk Indonesia. FYI, aku agak salah, agak typo sedikit. Aku LPDP awardee di PK 189, dan aku melanjutkan studi di Harvard University di Harvard Graduate School of Education, mengambil program studi Education Policy dan Analysis. Dan saat bersamaan aku juga seorang co-founder dari sebuah yayasan perempuan yang aku beri nama bersama dengan Kak Selin, yaitu Empower Indonesia. Ya, mungkin boleh next. Sorry, boleh next lagi. Oke, kita tak kenal maka tak sayang. Jadi seperti sekilas aja aku rekap lagi, aku menemukan Empower Indonesia, dan di situ aku menyalurkan passion aku melalui pendidikan dan pemberdayaan wanita di situ gitu. Jadi itu apa sih? Empower itu adalah sebuah yayasan non-profit di mana kita memberikan scholarship dan mentorship. Ditemukan oleh dua
awardee LPDP, saya dan Kak Selin Wijaya. Kebetulan saya kenal Kak Selin Wijaya karena waktu itu nonton video-video YouTube-nya berbagi tentang LPDP, tentang higher education, dan di situ saya berjejaring. Dan kemudian kita memiliki misi yang sama. Kita berdua adalah wanita-wanita dari Indonesia yang kemudian diberi anugerah beasiswa LPDP dan menitik studi yang sama ke Harvard University. Namun beda jurusan, beliau eh, melanjutkan studi health ya di Harvard Medical School, sementara saya di pendidikan. Tapi kita berdua merasakan sendiri dahsyatnya diberikan support atau dukungan secara biaya maupun mentorship, dan kami ingin melanjutkan itu melalui Empower. Dan di sini kita tidak hanya memberdayakan orang lain atau eksternal, tapi di sini kita juga mengembangkan sayap kita. Kita take in sebanyak-banyaknya anak muda, dan kita juga apa namanya selalu open arms ya. Kita selalu membuka diri kepada teman-teman yang mau memberdayakan dirinya maupun memberdayakan orang lain. So nanti aku tunggu ya teman-teman ya kalau mau join sama Empower. Kemudian saat ini pekerjaan utama saya adalah sebagai Head of Education di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Jadi bagi teman-teman dari Universitas Gadjah Mada mungkin sudah pernah melihat gedung yang sedang OTW selesai ya di depan UGM, itu ada gedung 90.000 meter. Itu gedung apa sih Kak gitu? Itu adalah gedung Super Creative Hub milik UGM yang dicanangkan untuk menjadi Super Creative Hub terbesar di Asia Tenggara seperti itu. Dan di situ peran aku sebagai Head of Education bukan sebagai dekan, bukan sebagai dosen, bukan sebagai kaprodi karena profesor-profesor di UGM sudah sangat berkualitas. Namun di sini aku membantu untuk bridging em, keilmuan atau pendidikan yang berbasis industri gitu supaya mengakselerasi atau mempercepat eh, pendidikan bagi teman-teman di mahasiswa, kalangan mahasiswa yang mungkin belum pernah mendapatkan akses pendidikan yang berbasis industri karena perkembangan industri itu kan semakin cepat ya, teknologi dan lain-lain, dan kalau ditransfer ke kurikulum membutuhkan waktu yang panjang. Jadi disinilah peran aku, disinilah peran Gelanggang Inovasi dan Kreativitas untuk nge-bridge itu. Dan di waktu lain aku kadang ngonten untuk pendidikan, seru-seruan aja. Masih tentunya masih banyak belajar dari masternya di sini ada Kak Dila juga. Seperti itu. Next. Ya, aku mau sedikit setting the context ya. Aku pengen cerita sedikit tentang background aku. Aku studi S1 Public Policy dan Management di Universitas Gadjah Mada, dan dilanjutkan aku bekerja sekitar 1,5 tahun. Aku berkecimpung di berbagai dunia. Aku berkecimpung di dunia policy consulting. Aku berkecimpung di dunia pendidikan juga. Dan setelah aku bekerja selama 1,5 tahun, kemudian aku melanjutkan studi S2 ke Education Policy Analysis. Sedikit inside story yang aku mungkin jarang sharing ke orang-orang lain gitu ya. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang aku lihat sebagai sebuah pola dari teman-teman yang lagi galau kalau mereka lagi mau daftar S2. Yang pertama, Kak, apakah studi S2 aku harus linear dengan S1? Terus habis itu yang kedua, pertanyaannya adalah gimana caranya aku nentuin supaya S2 yang aku tuju itu apa namanya bermanfaat nantinya buat aku gitu. Sebenarnya itu dua open-ended questions yang sangat luas dan jawabannya mungkin bisa beresa-esa ya. Tapi aku cukup persingkat di sini. Yang pertama, em, tidak harus linear. Kalau di sini kan kalian lihat studiku cukup linear ya, yang awalnya dari policy management, kemudian masih dunia policy and education. Tapi tidak perlu selalu linear gitu. Yang penting kalian memupuk sedemikian. Jadi gini, ketika kalian studi S1, pasti kalian terekspos dengan berbagai hal yang kemudian membuat kalian berpikir, ternyata S1 ini yang aku sedang geluti ini bukan program studi ideal atau sesuatu yang pengen aku pursue ke depannya. Gitu kan. Tapi hal itu hanya bisa kalian temukan setelah kalian mendapatkan exposure dari berbagai macam bidang. Nah, selanjutnya, sama halnya dengan S2, ketika kalian mau S2, kalian perlu mengekspos diri kalian sebanyak-banyaknya terhadap berbagai pengalaman di berbagai bidang, sehingga kalian bisa yakin apakah kalian mau pursue S2 itu di bidang yang linear maupun bidang yang non-linear.
Alasannya kenapa? Karena meskipun sekarang dan aku sangat bersyukur banyak sekali teman-teman kreator edukasi yang membagikan ilmu, tips and trick dan juga pengalaman mereka yang bermanfaat di luar negeri. Tapi aku yakin di sini ada Kak Dila, ada Mas Jody, ada Bang Opin yang bisa bercerita dry air mata maupun ini ya perjuangannya ya. Jadi intinya tidak semudah yang mungkin ada di layar kaca, sehingga kalian harus mantap sekali dengan pilihan kalian di S2 itu, baik itu apa namanya linear maupun non linear gitu, dengan pendidikan kalian. Dan sedikit background story juga bahwa ketika aku mendaftarkan diri ke Harvard, aku mendaftarkan diri ke 3 kampus. 2 kampus aku daftar di UK, 1 kampus di US. Dan saat itu memang targetku adalah bukan aku ingin langsung keterima di Harvard, tapi aku lebih pengen bagaimana caranya aku mengekspos diri aku terhadap proses aplikasi Harvard supaya ketika aku nanti benar-benar 1000% untuk apa namanya mendaftar, aku bisa tahu trik dan tips yang aku perlu persiapkan untuk ke depannya gitu. Tapi tetap show up dengan yang terbaik, dengan niat dan persiapan terbaik, sehingga akhirnya aku mantap untuk memilih apa namanya Harvard sebagai destinasi eh, pendidikan S2 aku. Nah, karena tema malam ini banyak seputar kontribusi dan pendidikan berkualitas gitu ya. Mungkin aku pengen sedikit sharing ke teman-teman dan semoga sharing ini bisa bermanfaat gitu ya. Kalau kita ngomongin dari sisi kontribusi gitu, aku pengen ngutip salah satu quote yang aku dengar ketika aku nggak sengaja lagi makan siang di kantinnya di Harvard. Aku lagi makan siang, kemudian aku denger ada orang ngomong, lagi ngobrol, dan aku bukan yang nguping ya teman-teman, tapi memang itu sifatnya, posisinya tuh sedang terbuka, sedang publik. Jadi orang ngomong tuh kedengeran aja gitu. Jadi ada 2 orang yang sedang lagi ngobrol makan siang sebelah aku, dan mereka itu lagi ngomongin tentang sosial media, mereka lagi ngomongin tentang followers, lagi ngomongin, tapi bukan ngomongin dalam dari satu sisi positif maupun negatif ya. Mereka lagi mengevaluasi gitu apa namanya peran sosmed dan lain-lain. Dan kemudian ada suatu quote yang aku sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang gitu dari salah satu pembicara ini 2 orang. Pembicara A bilang ke pembicara B, pembicara A bilang ke pembicara B bahwa sosial media itu bagus banget loh. Coba deh kamu masuk ke dalam dunia sosial media karena sosial media itu bisa amplifikasi apa namanya kegiatan yang sedang kamu lakukan atau tujuan atau harapan yang kamu ingin sebarkan kepada orang lain. Misalnya, kamu ingin mengajarkan orang cara belajar rumus matematika yang mungkin selama ini kamu ngajarin ke 20 orang, kamu bisa mengamplifikasi itu, kamu ngajarin 200.000 orang dengan cara sekali klik posting, effortnya sama, tapi high return gitu. Kemudian pembicara A ini menerima statement tersebut, tapi sekaligus men-challenge gitu. Jadi si pembicara B ini bilang, dia mengatakan pikirannya, tapi ujungnya mereka berdua setelah berdebat itu adalah, well, impact is still impact no matter how big or small gitu. Jadi itu sangat powerful bagi aku pribadi karena kadang kalau aku lihat semakin ke sini ya dan itu menjadi evaluasi bagi diri aku, kadang kita terlalu terpatok terhadap berapa sih kuantifikasi dari impact aku, berapa reach aku, berapa sosmed followers aku, atau berapa orang yang berhasil aku impact tanpa mempertimbangkan bahwa impact is still impact. Kamu bisa mengimpact satu orang, kemudian satu orang itu jadi presiden. Kamu bisa impact satu anak dari desa dan kemudian anak itu menjadi leader di komunitasnya. Jadi pesan yang si pembicara B ini pengen bilang adalah bahwa impact is still impact no matter how big or small. Dan di situ aku ya pengen menyampaikan atau menyalurkan pesan dari satu orang yang ngomong di lunch break itu kepada 134 teman-teman di sini bahwa impact is still impact. Jadi jangan terlalu berkecil hati ketika kalian misalnya mau posting sekedar bacaan kalian atau sesuatu yang kalian pelajari dan misalnya yang like cuma 2 ataupun yang view cuma 30, cause impact is still impact. Masih mau mau kecil atau besar itu tercatat gitu loh bagi tercatat
apa namanya oleh Tuhan. Jadi itu pesan penting yang aku pengen teman-teman juga tanamkan di kepala kalian bahwa don't be afraid to make an impact gitu. Dan dari sisi pendidikan sendiri ketika aku pulang, jadi lucu sekali bahwa Empower itu dibangun bukan karena dari awal aku pengen apply ke Harvard aku sudah menyiapkan Empower gitu dan lain-lain. Tapi Empower itu dibangun justru ketika kita saya dan Kak Selin sudah sama-sama diterima di Harvard, sama-sama mendapat beasiswa PDP, kita berdua langsung merasakan oke, kita harus payback sesegera mungkin, punya niat baik harus disegerakan. Sehingga kita sangat niche ya kita berdua sebagai tim kecil cuma berdua, apalagi persiapan PK, lagi persiapan ke US dan lain-lain, kita membangun Empower dan kita langsung crowdfunding beasiswa kita bisa gitu. Dan kita langsung melakukan semua prosesnya sendiri, tidak melalui third party atau apapun itu. Dan aku melihat itu sebagai awalan untuk berkontribusi apa namanya dari sisi pendidikan untuk teman-teman di Indonesia, specifically dengan segmen perempuan-perempuan gitu. Nah, eh, terkait untuk kontribusi lewat jalur profesi juga sesuatu yang aku terus apa ya terus jalankan. Kebetulan ketika aku mau pulang ke Indonesia, aku juga di-present dengan sebuah opportunity untuk kembali mengabdi di alma materku, dan terutama ini menjadi sebuah challenge yang sangat unik dan sebuah challenge yang apa tantangan yang sangat ini ya, yang sangat menarik bagi aku karena mungkin kalau dibilang belum pernah ada super creative hub dengan skala tersebut di Indonesia. Jadi aku pesan yang pengen aku sampaikan ke teman-teman bahwa kadang apa namanya ketika kita mau pursue something itu pasti kita akan dihadapi dengan berbagai tantangan. Tapi ketika misi kita seperti tadi Kak Jody bilang di awal, ketika itu adalah sebuah calling ya, sebuah panggilan gitu, itu akan susah untuk kita tutup teleponnya gitu. Bayangin kalau misalnya kalian ditelepon sama Pak Presiden, mau jam 3 pagi pun pasti kalian angkat teleponnya gitu kan. Mau kalian tahu kalian telepon Pak Presiden tuh karena kalian akan diberi atau diemban oleh tugas yang berat, pasti kalian angkat gitu. Karena kalian tahu itu adalah panggilan hati kalian untuk melakukan hal tersebut. Jadi itu adalah pesan yang pengen aku sampaikan juga. Dan terkait untuk pendidikan berkualitas, aku sangat percaya, aku bersyukur sekali aku mendapatkan kesempatan untuk belajar di sebuah institusi pendidikan yang berkualitas di UGM, baik baik di UGM maupun di Harvard. Dan di sini aku ingin apa ya menekankan ke teman-teman bahwa pendidikan berkualitas itu tidak hanya bisa didapatkan hanya dari institusi akademik yang formal aja gitu. Jadi di sini di sini peran-peran kita semua berperan untuk terus membuka atau memperluas akses ke pendidikan berkualitas dengan inisiatif-inisiatif seperti Indonesia Mengglobal yang kemudian membuka jaringan networknya untuk menghadirkan mentor-mentor maupun speaker-speaker yang berkualitas, dan teman-teman mendapatkan apa Aku namanya nih bang Mbak. pengalaman ini adalah sebuah kesempatan untuk mendalami atau misalnya mengexperience sebuah pendidikan berkualitas. Jadi saran aku, dimanapun kalian berada, kalian tetap bisa berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas jika kalian datang untuk menjemput rezeki tersebut dan kalian tidak patah semangat, karena saat ini apa namanya kita membuka sebesar-besarnya pintu untuk ini ya, pintu untuk pendidikan. Dan sekarang dengan era teknologi di mana semua apa namanya dipermudah ya, meskipun teknologi tersebut mungkin belum mencapai ke daerah-daerah yang eh, seharusnya menerima, tapi kita berharap dan kita terus berjuang untuk supaya apa namanya teknologi dan juga akses ke pendidikan bisa mencapai kepada teman-teman yang eh, belum terekspos dengan teknologi tersebut. Tapi disitulah bagi peran teman-teman yang memiliki akses kepada teknologi tersebut untuk terus mengepakkan sayapnya dan terus memperluas ininya ya, tangannya untuk membantu satu sama lain. Jadi di sini aku melihat bahwa pendidikan berkualitas itu kita tidak perlu menunggu pemerintah beraksi dulu, kita tidak perlu berharap atau menunjuk keluar, kita bisa menunjuk ke dalam diri dan kita bisa sama-sama memulai chain, aku bilangnya ini ya, positive chain ya. Jadi kayak semacam apa namanya
amplifikasi dari kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain gitu. Kita menerima, kita berikan lagi kepada orang kita pass the positive ball. Mungkin sedikit, apakah aku masih ada slide lagi? Aku lupa. Oh ya, masih ada sedikit lagi lupa. Dan di sini teman-teman untuk menambahkan layer tentang LPDP-nya, aku cuma mereiterate apa yang sudah ada di website LPDP ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen apa namanya tahu sebenarnya dana apa saja tuh dukungan finansial apa saja yang diberikan oleh LPDP kepada awardee-nya, berikut list-listnya. Dan apa namanya untuk dukungan mentorship-nya itu melalui persiapan keberangkatan seperti itu. Next. Nah, aku punya 2 slide terakhir. Yang pertama, top 5 tips for essay. Aku nggak akan berlama-lama di sini ya. Nanti mungkin bisa lebih diskusi aja. Yang pertama, minta feedback dari orang lain. Tapi tips aku di sini, jangan minta ke sembarang feedback orang. Minta feedback ke terlalu banyak orang, kalian jadi bingung dan kalian bisa lose your own voice. Dalam arti, esai yang kalian tulis jadi esai yang orang lain pengen kalian tulis, bukan maunya kalian sendiri. Minta feedback ke orang-orang yang selektif. Tapi di sini aku ingin kalian menerapkan untuk minta feedback ke orang awam. Jangan minta feedback ke orang yang justru sangat mahir di latar belakang tersebut. Kok gitu, Kak? Kalau ini something that works for me dan mungkin bisa work buat kalian. Jadi gini, misalnya aku ingin menulis esai tentang pendidikan. Aku nggak akan ngirim itu ke orang dengan latar belakang akademik atau misalnya pendidikan. Aku kirim ke orang dengan latar belakang misalnya teknik atau mungkin psikologi. Kenapa? Tujuannya adalah supaya ngecek apakah pesan yang aku sampaikan ini cukup dimengerti oleh orang awam atau ini mencakup terlalu banyak jargon sehingga message-nya itu jadi tidak tersampaikan. Itu tips pertama. Kedua, jelaskan tujuan kuliah kalian dengan jelas. Seperti Bang Opin bilang tadi, sebenarnya tuh nggak apa-apa kalau kita tengah jalan bisa berubah dan lain-lain. Tapi dari awal, kalian sudah set the destination. Itu nanti berubah, masalah nanti. Yang penting, the destination is clear. Yang ketiga, tunjukkan relevansi program studi dengan rencana masa depan. Ini mungkin cukup general atau generik, tapi ini sangat penting gitu loh. Maksudnya, kalau kalian tujuannya pengen ke Pondok Indah Mall, tapi kalian nulis di Google Map-nya itu kalian mau ke peak itu pasti nggak akan sinkron sehingga menciptakan kebingungan diri sendiri maupun audiens. Keempat, pastikan masalah yang dibahas juga relevan dengan kondisi saat ini. Jadi kalau kalian pernah ikut exercise Ikigai gitu loh, kalian nggak bisa menceraikan antara yang namanya passion kalian dan kebutuhan dunia dan juga bakat murni kalian gitu. Jadi aku urge kalian untuk explore ikigai kalian supaya kalian lebih tahu lagi apa sih yang sebenarnya harus aku selesaikan. Kemudian yang terakhir, jelaskan bagaimana ilmu yang kamu nanti peroleh itu bisa kamu gunakan. Nah, ini nggak perlu detail, tapi di esai itu kamu bisa at least menggunakan bahwa, oke, dengan studi Education Policy Analysis di Harvard, aku bisa berkontribusi di bagian bla 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 gitu. Seperti itu. Next. Ya, dan yang terakhir, top 5 tips aku untuk interview. Yang pertama, you have to master your own essay. Karena interview LPDP itu sangat berbasis apa yang sudah kamu tuliskan. Essay kamu adalah pintu di mana pewawancara itu bisa mengenal diri kamu. Jadi make sure kamu menulis essay kamu secara original, meskipun itu nanti dibantu feedback orang lain, tapi kamu master it. Yang kedua, menjawab pertanyaan dengan smart. Tentunya harus spesifik, measurable, ya kan? Attainable, kemudian realistic, dan kemudian time friendly juga atau time bound. Nah, yang ketiga, meriset kampus dan negara tujuan secara mendalam. Jadi, seperti Bang Opin exercise tadi, ketika apa namanya di interview itu pasti akan ditanya tentang kampusnya dan negaranya juga. Kenapa sih Amerika? Kenapa sih kampus Harvard? Kenapa nggak di Columbia aja? Kan itu di New York dan lain-lain gitu. Dan jawabannya nggak boleh terlalu melenceng. Jadi, jangan bilang, oh, saya mau di New York karena saya pengen nonton Broadway gitu. Kalau menurut aku kan itu kalian ngomong ke investor gitu. Kalian ngomong ke orang yang mau percaya dengan diri kalian. Jadi jangan kasih alasan atau celah untuk mereka tidak menerima kalian. Keempat, jangan takut untuk beropini. Sebenarnya sama seperti tadi Bang Opin bilang gitu bahwa siapa namanya award apa yang
sebelumnya diwawancarai tadi itu kan dia berani untuk beropini tapi dia tetap sopan gitu. Dan yang itu lead ke poin terakhir yaitu jangan lupa senyum dan jangan lupa sopan gitu. Betul ini adalah wawancara tapi ini bukan wawancara kerja. Justru LPDP itu adalah apa namanya tempat di mana kamu itu bisa nantinya apa namanya diterima dan diajak untuk kontribusi balik ke Indonesia sehingga treat it like your friend gitu, senyum sopan jangan terlalu tegang karena ini bukan wawancara kerja maupun ini wawancara lainnya. Next. Nah, yang terakhir teman-teman, gimana sih ngatasin kegagalan? Percayalah bahwa rejection itu redirection. Ketika aku keterima LPDP dan lolos seleksi awal gitu, aku sangat bersyukur karena aku bisa dikenalkan dengan orang lain dengan cerita perjuangan yang berbeda-beda. Ketika aku masuk, ada banyak orang yang berkata, Alhamdulillah, ini sudah tahun terakhir saya bisa daftar LPDP karena saya umurnya udah 33 tahun gitu. Akhirnya setelah 5 perjuangan saya keterima, terus ada lagi cerita yang lebih mengharukan. Dan ketika itu tidak, dan aku sering kali juga mendengarkan cerita teman-teman yang tidak diterima gitu. Beberapa yang komentar pun ada yang diterima, ada yang tidak diterima, dan aku selalu membekali dengan semangat bahwa rejection is redirection. Kamu mengetuk di pintu itu saat waktu yang tidak tepat, maupun mungkin bukan pintu itu yang perlu kamu ketuk. Tapi banyak sekali juga temanku yang setelah percobaan kedua atau percobaan ketiga itu dapat gitu. Jadi sometimes it's also how hard you knock gitu. Mungkin aja kamu belum knock at it enough. Apakah kamu sudah memberikan your best self gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Itu yang paling penting. Harus berani dan berani fail. Karena ketika kamu fail, kamu akan redirect kepada kesempatan yang lebih emas. Itu aja dari aku. Makasih banyak. Let's stay connected. Aku tunggu kalian di Empower Indonesia. Ini ada foto AI. Aku bukan muka-muka orang yang aku kenal, tapi bergabunglah bersamaku, bergabunglah bersama edukator-edukator Indonesia untuk memberdayakan diri kalian maupun memberdayakan orang lain melalui pendidikan, melalui human development, dan lain-lain. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren banget ya teman-teman materinya dari Kansa tadi. Dan di sini ada beberapa poin yang akan saya bacakan dari sekian banyaknya poin yang saya tulis. Jadi benar banget ya teman-teman, dari awal sampai akhir kita selalu disampaikan bahwa impact itu tetap impact. Mau dia besar, mau dia kecil, selama itu memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, itu tetap impact dan kita harus mengapresiasinya. Lalu teman-teman, udah zaman yang udah maju banget ya, teknologi udah berkembang di mana-mana, jadi nggak ada alasan bagi teman-teman semua yang mungkin dari Jawa, dari Kalimantan, NTT, dan lainnya ngerasa bahwa aku kurang nih informasi. Ternyata banyak banget ya, kayak contohnya malam ini webinar untuk teman-teman semua, yang penting kita mau nggak nyari kesempatan yang ngadain webinar gratis. Dan yang terakhir nih, bahwa kontribusi itu kalau bisa kita laksanakan sesegera mungkin kita harus laksanakan. Contohnya tadi Koopin maupun Kansa udah melaksanakan kontribusinya dicicil bahkan sebelum menjadi awardee LPDP. Jadi setelah menjadi awardee dan menyelesaikan studinya bukan melaksanakan kontribusi dari nol, tapi melanjutkan atau akselerasi kontribusi-kontribusi yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, nah di sini kita bisa move ke kegiatan berikutnya yang saya rasa pasti teman-teman akan tertarik banget, yaitu mock-up interview bareng Kak Kansa. Oke, dalam hitungan ketiga saya akan hitung ya. Jadi teman-teman bisa raise hand nanti di hitungan ketiga. Belum, Dava? Boleh turun dulu. 1, 2, 3. Oke, di sini ada Irawan ya. Halo Irawan, Halo Kak, selamat malam. selamat malam. Apakah sudah menjadi peserta LPDP batch 1? Belum Kak, baru mau daftar di batch 2 ini sih. Oke, di batch Ya, kedua ya. ah, Gimana perasaannya terpilih? deg-degan. Oke, good luck ya. Di sini udah ada Kak Kansa yang akan memberikan pertanyaan kurang lebih 10 menit. Itu udah termasuk nanti feedbacknya. Untuk Kansa, disilakan. Thank you Dila, aku izin start ya. Selamat malam.
Irawan, perkenalkan nama saya Kansa. Saya adalah, let's say, saya pewawancara kamu untuk hari ini. Bersama saya sudah ada dua akademisi lainnya dan juga salah satu psikolog. Malam ini kita ingin berkenalan lebih lanjut dengan Irawan dan apa yang Irawan ingin capai untuk ke depannya. Jadi mungkin Irawan boleh perkenalan terlebih dahulu dari mana dan mau daftar program studi apa di negara apa. Silahkan. Oke, baik. Selamat malam Kak Kansa dan dua pewawancara lain. Perkenalkan saya Irawan. Saya berasal dari Tangerang. Kebetulan saya adalah lulusan akuntansi dari Trisakti School of Management. Saat ini saya sudah mendapatkan LOE dari University of Glasgow dengan program Master of Business Administration. Eh, Mungkin sih ya, oke. Kak. Oke, terima kasih Irawan sudah memperkenalkan diri. Sebelumnya, kalau misalnya kamu bisa menggambarkan diri kamu dengan satu kata, kata apa yang akan kamu pilih dan kenapa? Hmm, saya adalah orang yang eh, berkontribusi eh, dengan tulus. Kenapa saya menuliskan ini? Mengatakan ini karena saat ini saya sudah berkontribusi selama lebih dari 7 tahun dalam bidang pemberdayaan perempuan seperti Kak Kansa. Saya kebetulan bekerja di salah satu NGO di Jakarta yang isunya itu adalah kekerasan perempuan di Papua. Jadi saya bekerja dengan teman-teman di Papua, berkontribusi terhadap mereka untuk menginformasikan bahwa mereka dapat membela diri mereka dan eh, menjauhkan diri mereka dari kekerasan dalam rumah tangga. Seperti itu, Kak. Oke, very well. Terima kasih Irawan sudah sharing tentang pengalaman kamu. Kalau di sini kamu menggambarkan bahwa kamu memiliki latar belakang untuk memperjuangkan hak-hak atau advokasi untuk perempuan yang Mhm. mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Namun di sini kamu ingin mendaftarkan diri Mhm. untuk lanjut S2 di bidang manajemen bisnis gitu ya di Glasgow. Boleh nggak sih diceritain apa koneksinya dan bagaimana itu menghantarkan kamu kepada tujuan kamu setelah kamu lulus? Eh, Baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mengapa saya memilih Master of Business Administration di University of Glasgow adalah jadi karena saya eh, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sudah hampir 7 tahun berada di dunia NGO, dunia eh, pemberdayaan, di mana saya melihat dan di sini saya disampaikan saya bekerja dengan NGO lokal di Papua dan wilayah Indonesia lainnya. Saya melihat saat ini NGO lokal itu semakin lama semakin menurun. Kenapa menurun? Hal ini disebabkan karena dua hal. Pertama, kualitas keuangan mereka yang tidak bagus dan kedua adalah pendanaan mereka yang menurun dengan tajam. Kenapa menurun dengan tajam? Satu, eh, ya, pendanaan di lokal NGO itu berasal dari dua hal, yaitu satu adalah pendanaan dari donor, misal contoh USAID yang kita saat ini saksikan bersama. Lalu yang kedua adalah itu dari fundraising mereka. Fundraising mereka saat ini itu eh, tidak cukup baik karena pengelolaan manajemennya itu buruk gitu ya. Mereka tidak bisa mengelola dengan baik karena juga mereka tidak dekat dengan dunia profit seperti itu. Sehingga dunia bisnis itu jarang. Sementara ini mereka perlu membutuhkan mindset profit tersebut. Maka dari itulah saya ingin sekali menjadi jembatan di antara mereka, di mana pengalaman saya adalah dunia sosial, tapi background akademik saya adalah ekonomi. Maka saya ingin datang ke kelas MBA dan saya ingin bertemu dengan bisnis-bisnismen hebat di seluruh dunia dan saya ingin memperkenalkan mereka, menjembatani mereka dengan dunia bisnis dan dunia NGO seperti itu. Yang kedua adalah saya melihat saat ini banyak sekali perusahaan dengan eh, CSR atau Corporate Social Responsibility yang takut untuk bekerja sama dengan social organization. Kenapa? Karena
mereka merasa dipremani. Jadi ibaratnya ada jatah preman gitu. Jadi mereka susah untuk menemukan trusted organization. Jadi saya ingin membawa jejaring saya di NGO ini dan memperkenalkan mereka bahwa ini loh ada NGO yang apa namanya bisa terpercaya gitu, bisa dipercayakan dengan isu-isu yang apa namanya isu-isu yang sudah eh, ada achievementnya seperti itu sih Kak. Oke, thank you Irawan sudah sharing itu. Selanjutnya, apa kegiatan non-akademis apa yang kamu akan lakukan di University of Glasgow untuk membantu kamu mencapai tujuan kamu setelah kamu studi? Apakah kamu sudah mengetahui apa saja yang bisa kamu lakukan di sana selain kamu mengikuti kelas-kelasnya? Kebetulan saya ya Kak, kebetulan saya sudah melihat beberapa list organisasi. Salah satunya adalah empowerment perempuan juga di sana. Jadi saya akan bergabung di sana dan akan belajar lebih dalam. Saya percaya ilmu ini akan menambah soft skill saya ketika saya apa namanya belajar dan keluar dari University of Glasgow nantinya. Oke, that's it for now. Terima kasih Irawan. Aku pengen banyak lebih berikan feedback juga ya kali ya ke Irawan supaya waktunya nggak habis karena kalau nanya ngobrol nih bisa keterusan sampai sampai malam kasihan yang lain. Em, yang pertama, aku sangat appreciate dengan pengalaman Irawan dan yang aku suka itu adalah Irawan itu sangat mengilustrasikan bahwa kamu memiliki pengalaman yang grassroots gitu ya. Kamu terjun ke lapangan, aku tangkap sangat memahami kompleksitas keadaan di bidang NGO yang ada dan terlihat bahwa kamu juga passion tentang itu gitu. Terbukti dengan kamu mengatakan kamu sudah 17 tahun gitu kan dan kamu mention specific examples juga dan itu merupakan sesuatu yang menurut aku apa namanya valuable gitu. Ada beberapa hal yang aku rasa bisa membuat Irawan menjadi um, potential awardee yang lebih kuat dari mungkin bukan dari substansi tapi lebih ke cara pembahasaannya gitu. Kadang kita ingin menyampaikan nih ke interviewer, sebenarnya ini yang pengen aku sampein gitu. Aku pengen nyampein kalau enggak loh, masalahnya tuh seperti ini akarnya gitu. Cuma terkadang kita tidak boleh terlalu menonjolkan negativity gitu. Sama halnya kayak kita nggak boleh terlalu, kenapa di social media orang-orang spreadingnya itu positivity gitu. Kenapa mereka nggak terus-terusan spreading their bad days, meskipun itu juga nggak apa-apa gitu. Cuma kenapa lebih banyak positif? Karena positivity ataupun negativity is very contagious. Itu sangat menular. Positivity itu menular, negativity is sticky. Itu sticky banget kan? Pernah nggak sih ketemu temen yang, belum apa-apa udah, hari gue, bos gue, nenek gue, itu yang aku pengen sampein aja dan ingin remind ke teman-teman bahwa kadang kita sendiri bisa em, nggak sadar gitu loh kalau kita menyampaikan itu tuh negatif karena aku sebenarnya sebagai pribadi aku bisa menangkap maksudnya Irawan, aku menangkap message kamu, aku align dengan values kamu, tapi mungkin masih cara pembahasannya adalah ya mereka nggak sadar nih bahwa apa namanya di NGO itu dibutuhkan begini begini begini. Mungkin rather than emphasizing the negative atau menonjolkan negatifnya, kamu bisa mengatakan bahwa melalui pengalaman saya melihat peluang untuk menjembatani gap antara apa namanya bidang bisnis dan juga pemberdayaan wanita atau kegiatan sosial melalui mengikuti course di University of Glasgow yang specifically membicarakan tentang financial one-on-one for non-finance leaders, misalnya seperti itu. Jadi entry-nya lebih smooth, ngomonginnya juga lebih positif, dan itu malah menambahkan poin kamu karena kamu berarti udah sampai riset sedalam itu gitu tentang course yang akan kamu ambil untuk menjembatani permasalahan itu. Jadi diubah semua tantangan menjadi peluang gitu. Kamu melihat ini sebagai peluang, kamu nggak ngeliat ini sebagai masalah, kamu melihat itu sebagai peluang kamu untuk berkontribusi di area itu. Mungkin itu satu ini ya, apa namanya, satu em, satu hal yang menurut aku bisa yang semoga bermanfaat dan bisa kamu gunakan untuk memperkuat potensi kamu untuk menjadi awardee LPDP. Sisanya aku yakin secara substansi kamu nggak perlu banyak koreksi. Aku yakin pun teman-teman di sini yang mau daftar LPDP sudah banyak memiliki pengalaman.
I always talk about strategy, packaging, dua hal itu sangat penting. Bagaimana kamu present yourself, bagaimana kamu deliver your mission, your impact is as important as the impact itself gitu. Jangan sampai karena communication skill kamu kurang, jadi nggak tersampaikan apa yang sebenarnya kamu pengen sampaikan gitu. So latihan sebaik-banyaknya, semangat terus gitu kan, dan terus minta feedback dari orang lain dan tentunya yang sudah pernah melewati masa tersebut. Oke, itu aja dari aku sih, Irawan. Semoga kamu sukses ya untuk lanjut ke University of Glasgow. Amin, terima kasih banyak Kak Kansa. Oke, selamat ya Irawan udah mendapatkan feedback langsung dari Kak Kansa dan good luck untuk pendaftaran University of Glasgow-nya. Jadi mungkin nanti kita satu alma mater ya. Oke, teman-teman, karena sudah selesai tadi yang mock up interview, kita pastinya akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman tadi yang nggak sempat latihan, boleh silakan tanya jawab. Kita akan buka untuk 3 pertanyaan. Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Boleh raise hand? Oke, di sini baru ada satu. Oke, kita bacain dulu ya. Halo Kak Rizky. Halo, Kak Ensa Fadila. Oke, pertanyaannya untuk siapa, Kak? Eh, Pertanyaannya untuk Kak Kansa, eh, terkait kontribusi untuk Indonesia ya, Kak. Aku ingin bertanya, apakah nanti kontribusi kita tuh harus benar-benar start gitu, harus benar-benar jelas tahun berapa dan lain-lain, atau misalnya masih boleh kayak general gitu, Kak. Misalnya eh, kontribusinya tuh aku ingin mengembangkan innovation lab yang ada di Indonesia. Apakah seperti itu sudah cukup atau harus ada tahun dan yang lain-lain kayak gitu? Oke, boleh aku jawab atau kalau mau ditampung yang lain juga nggak apa-apa. Tapi aku jawab juga nggak apa-apa kok. Oke, izin tampung dulu ya. Siapa Ya, tahu ada yang bisa langsung dijawab nanti. Halo, Kak Dava. Ya, halo Kak. Oke, Oke, boleh langsung pertanyaannya? oke. Jadi, jadi terima kasih atas kesempatannya Kak. Em, Pertama-tama terima kasih kepada Kak Hansa Kalisa. Saya akan bertanya kepada Kak Hansa Kalisa. Kak, ini kan saya itu memang pengen lanjut S2 untuk berkecimpung di bidang akademik khususnya dosen. Nah, apakah ketika kita mendaftarkan diri kita melalui beasiswa LPDP dengan kontribusi untuk menjadi dosen itu, apakah bisa? Karena saya sempat pernah mendengar atau melihat di sosial media bahwa itu tuh salah satu kesalahan terbesar itu ketika kita menuliskan kontribusi kita tuh sebagai dosen. Nah, itu saya pengen klarifikasi apakah bisa atau tidak. Seperti itu, Kak. Oke, pertanyaan kedua juga untuk Kak Kansa. Yang terakhir kali ya. Di sini yang belum bertanya, Kak Joan, boleh langsung bertanya? Halo, Kak Joan. Terima kasih, suara saya terdengar. Oke, udah. Oh iya, baik Kak. Saya mau nanya, misalnya saya daftar LPDP nanti bulan Juni. Nah, setelah itu, selama menunggu masa tes bakat skolastik, kemudian substansi wawancara, nah saya kemudian bekerja dan pekerjaan itu belum linear sama rencana kontribusi saya. Jadi kasus saya tuh saya mau S2 buat jadi dosen. Nah, selama jeda itu saya mau bekerja dan itu bukan mengajar. Apakah itu nanti mempengaruhi waktu tes substansi atau bagaimana? Terima kasih, Kak. Baik, jadi di sini ada 3 pertanyaan ya, tentang seleksi ke substansinya seperti apa, bagaimana kalau misalnya bekerja dan tidak sesuai dengan rencana kontribusi ke depannya, lalu tentang rencana kontribusi tadi. Apakah harus ada waktu yang spesifik? Boleh langsung dijawab, Kansa? Oke, thank you Dila.
sudah ini ya, pertanyaannya bagus-bagus. Mungkin aku mulai secara kronologikal dulu supaya aku juga nggak lupa gitu. Yang pertama dari Mbak Rizky. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah harus general atau harus sangat spesifik gitu ya. Sepertinya sebenarnya apa sih yang dicari? Kalau untuk jawaban goals itu kan pasti bisa dibagi. Aku nggak bilang short term goals ya. Aku bilangnya medium sama long term gitu. Kenapa jangan short term? Kalau aku pribadi prefernya karena secara realistis, sebelum aku daftar LPDP pun aku ngobrol sama orang-orang over di LPDP, most of them itu juga belum tahu ketika mereka lulus tuh opportunity apa yang ada langsung di hadapan mereka karena itu terkait waktu, terkait tempat, terkait banyak hal gitu. Jadi aku selalu membaginya terhadap medium and long term goals. Kalau di sini yang aku lihat itu sebenarnya kalau dari 5W1H-nya ya, kalau menurut aku dua hal yang paling penting itu bukan when-nya, tapi what and how gitu. Jadi kamu tahu apa dan kamu tahu game plan-nya seperti apa. Jadi kalau dari 5W dan 1H-nya, aku cuma memprioritaskan itu what dan how. Kenapa seperti itu? Meskipun 5W 1H-nya itu sangat membantu untuk kita mengkerucuti tujuan kita, tapi most of the time secara realistis kita mendaftarkan diri ke S2 itu kan supaya kita bisa diwarnai atau diekspos dengan banyak hal yang kita belum tahu, sehingga kemungkinan lebih besar untuk kita berubah alih program, bukan program studi tapi minat pekerjaan dan lain-lain, karena memang itu tujuan kita. Tujuan kita tuh bukan untuk daftar supaya kita udah tahu mau ngapain, tapi kita pengen bisa fleksibel dan agile enough untuk kedepannya gitu mau ngapain. Jadi kalau aku bisa saran kamu, fokus on the what and how gitu. Misalnya kamu bilang, medium term goals aku ketika aku kembali, aku ingin misalnya em, misalnya ya, contohnya kamu ingin kembali bekerja sebagai apa gitu ya, profesi kamu. Tapi ke depan, tapi saya akan sambari menitik komunitas XYZ yang sudah saya mulai ketika saya studi di sana. Secara long term, saya ingin menjadi leader di bla 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 yang sudah memiliki expertise di bidang A, B, C gitu. Jadi menurut aku fokus ke medium dan long term goal-nya aja. Hope it answers your question, Mbak Rizky. Dan selanjutnya pada Dava, pertanyaan seputar apabila kalau boleh nggak sih daftar apa LPDP terus tujuannya menjadi dosen gitu ya? Karena menurut Dava yang dia baca menjadi dosen itu adalah salah satu competitive advantage ya yang bisa memberikan nilai tambah. Sebenarnya menurut aku mungkin ini pertama kali aku dengar malah. Tapi intinya gini teman-teman, nggak ada golden formula untuk LPDP gitu. Kalian harus percaya kepada diri kalian dan percaya dengan tujuan kalian. Nggak cuma percaya diri, tapi percaya dengan tujuan kalian. Kalian percaya bahwa tujuan kalian itu bisa menghantarkan kalian ke tempat yang lebih baik. Dan kalaupun tujuan itu masih bentuknya abu-abu, masih bentuknya awan ya, belum kok solid, belum konkret, nggak apa-apa. Yang penting terus kalian asah itu dengan cara explore dan expose diri kalian ke sebanyak-banyaknya apa namanya kegiatan gitu ya supaya kalian makin bisa mengerucuti kalian tuh sebenarnya tujuannya atau callingnya tuh kemana sih gitu. Nah, kalau misalnya sebagai dosen, aku nggak bilang itu akan memberikan competitive advantage sama halnya dengan profesi lainnya. Menurut aku di sini nggak ada profesi yang lebih baik dari satu sama lain. Tapi kalau memang itu tujuannya Dava dan Joanne sudah misalnya apa ya fix mau jadi dosen gitu ya setelah itu aku berharap Dava dan Joanne juga bisa mengeksplor kesempatan lain misalnya karena sekarang banyak ya dosen entrepreneur, dosen leadership kan ada education leadership, ada education entrepreneurship kalau di Harvard Education, ada education berbasis apa, education innovation dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang ditekankan di sini tuh bukan dosen sebagai karena aku nggak mau kata dosen itu menjadi satu kotak di mana oke pengajar datang pulang selesai gitu. Jadi di sini kalian harus menambahkan layer tersendiri terhadap kata dosen tersebut. Bukan dosen, saya edukator, bla bla bla. Carilah kata yang lebih keren gitu. Bukan berarti kata dosen tidak baik ya, tapi lebih ke apa namanya supaya tidak mengkotak-kotakan pikiran orang lain terhadap persepsi dosen tersebut gitu. Kalian bisa bilang saya ingin menjadi pendidik di bidang ini yang menggeluti ini dan ini. Jadi tentunya sangat pekerjaan dosen maupun profesi lain itu akan menjadi competitive advantage ketika kalian bisa menambahkan layer tersebut.
gitu. Dan terakhir untuk Joanne, tadi pertanyaannya adalah dia mau pekerjaan itu ya. Jadi sedikit background juga, Joanne mungkin akan sedikit linear dengan pengalamanku bahwa ketika aku daftar LPDP, em, aku itu eh, pengumumannya waktu itu diundur gitu. Jadi aku belum tahu apakah aku bisa resign kerjaan atau enggak. Karena posisinya aku sudah diterima Harvard, alhamdulillah. Kemudian aku daftar LPDP. Pengumuman LPDP belum kunjung datang dan aku yakin bahwa kalau aku tidak dapat LPDP, aku tidak bisa berangkat karena biayanya pun 1 M lebih gitu ya. Dan di saat itu aku cuma bisa ikhtiar, cuma bisa berdoa dan sambil menunggu hari kapan aku bisa mendapat informasi supaya aku bisa resign. Jadi seperti kamu, aku juga masih bekerja di tempat yang aku nggak relate sama sekali, bukan bidang pendidikan. Tapi kan proses interview dan lain-lain sudah berjalan ya. Jadi itu sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Kalau pengalamanku ya, itu nggak ada hubungannya. Tetap jalan aja, tetap gas saja. Dan akhirnya aku mendapat pengumuman LPDP ku tuh tanggal 4 Juli. Ya, 4 Juli tahun 2023. 4 Juli pengumuman LPDP, tanggal 30 Juli aku sudah harus ada di US. Jadi kebayang sekali ya, banyak sekali. Dan tanggal 20 aku baru resign kantor gitu. Jadi itu yang namanya juggling antara kantor, aku tuh kerja apa namanya 9 to 5 di Sudirman yang masih commuting tiap hari anak komuter ya, anak komuter lain sambil aku persiapan LPDP, persiapan mental lah lebih tepatnya ya untuk menghadapi keterinian waktu sambil aku mengemban Empower karena itu benar timingnya sama sambil aku akhirnya kemudian PK dan lain-lain ketika aku keterima sambil persiapan moving ke Amerika dan sambil aku mengelola finansial juga karena saat itu posisinya karena studi aku tuh kebetulan cepet ya Agustus duluan. Jadi aku harus banyak nombok di depan dulu, tapi tetap di cover semuanya gitu. Cuma aku tetap harus mengelola finansialku juga. Jadi kalau sepengalamanku, Joanne itu nggak menghalangi aku sama sekali. Toh pekerjaan itu jangan dilihat dari sisi bidangnya aja, tapi pekerjaan itu kan refleksi dari kedisiplinan, pencapaian, kegigihan, dan juga apa ya jam terbang gitu. Jadi anggap aja dari situ. Itu aja dari aku. Semoga menjawab untuk malam ini. Terima kasih. Baik, kompleks banget ya jawabannya dari Kansa. Semoga menjawab untuk ketiga teman-teman yang sudah bertanya. Jadi demikianlah sesi tanya jawab dan acara webinar mengglobal dengan LPDP episode 5, Pendidikan Berkualitas dan Kontribusi untuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk Kansa dan Kak Opin yang telah menyediakan waktunya beserta materi yang keren untuk teman-teman semua di sini. Jadi bulan depan, insya Allah kita juga akan ada webinar mengglobal dengan LPDP dengan episode terbaru dan pastinya untuk mempersiapkan teman-teman mendaftar di LPDP batch kedua tahun ini. Jadi teman-teman stay tune aja di Instagram @Indonesia_Mengglobal dan @usaid.temanlpdp supaya nggak ketinggalan informasi yang jauh lebih menarik. Dan jangan lupa ya teman-teman share keseruan acara pada malam hari ini dan isi form evaluasi. Sampai ketemu di bulan depan. Terima kasih. Terima kasih Kansa, Kak Opin. Terima Selamat kasih istirahat. semuanya. Selamat malam.